Halo, kembali lagi dengan Wheels with Brain. Kali ini di video ini kita akan membahas mengenai label UCI yang biasanya ada pada frame sepeda. Jadi kalau kita lihat di beberapa jenis frame sepeda yang dijual di pasaran itu ada label UCI-nya seperti ini misalnya gitu ya. Label UCI sendiri kalau kita lihat itu terdiri dari tulisan UCI tentunya. Terus habis gitu ada biasanya nomor serinya gitu. Nah, di video ini kita akan menjawab pertanyaan pertama, UCI itu apa sih, gitu kan. Terus yang kedua adalah, penting nggak sih label UCI ini kita pertimbangkan dalam memilih atau membeli sebuah sepeda. Apakah kalau nggak ada label UCI-nya berarti si sepeda itu nggak bagus, itu nggak layak untuk dibeli, atau seperti apa? Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama, apa sih UCI? Jadi di sini di websitenya UCI kita bisa lihat ini UCI itu singkatan dari Union Cycliste Internationale. Oke, kita udah tahu singkatannya, tapi apa sih sebenarnya Union Cycliste Internationale ini? Jadi kalau misalnya kalian suka nonton bola atau badminton, kalau bola itu ada Badan Dunia Sepak Bola yang namanya FIFA. Kalau badminton tuh ada Badan Dunia Badminton, olahraga badminton yang namanya BWF, Badminton World Federation. Nah, kalau untuk sepeda itu ada yang namanya UCI ini. Jadi UCI ini adalah badan olahraga dunia yang mengatur olahraga sepeda. Semua jenis olahraga sepeda mulai dari road bike, track bike, mountain bike, BMX, trail, cyclocross, indoor, dan lain-lain. Jadi segala jenis pertandingan resmi sepeda itu diatur sama si UCI ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita tahu UCI itu apa, terus kita akan tanyakan, ya penting nggak sih label UCI itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya harus menjelaskan agak lebih panjang gitu ya, jadi tolong bersabar gitu dalam mendengarkan video ini. Oke, jadi sebagai badan olahraga dunia, UCI ini punya fungsi. Salah satunya adalah gimana caranya supaya semua atlet-atlet di dunia itu punya kesempatan untuk bisa bertanding, menunjukkan bakatnya, menunjukkan potensinya, seperti itu. Oke, makanya UCI ini membuat banyak pertandingan atau perlombaan sepeda. Dan namanya perlombaan itu ada level-levelnya. Misalnya kalau kayak di badminton, itu level yang kasta tertingginya itu kan kayak misalnya Thomas Uber gitu ya. Terus habis gitu All England. Nah, kalau di perlombaan-perlombaan yang kasta tertinggi itu biasanya nggak semua atlet bisa ikut. Cuman atlet-atlet terpilih aja yang dia sudah jago banget, yang nilainya itu sudah tinggi gitu, baru dia boleh ikut di pertandingan utama tersebut. Nah, untuk mendapatkan nilai, dia harus bertanding dan menang di pertandingan-pertandingan atau perlombaan-perlombaan yang levelnya di bawah itu. Seperti itu. Jadi sama, di UCI juga pertandingannya seperti itu. Jadi dia bikin perlombaan sepeda tuh di mana-mana, tapi yang utama itu ya yang tadi kayak Tour de France, terus kayak Giro di Italia, itu yang utama-utamanya. Dan nggak semua atlet sepeda bisa ikut ke situ karena dia harus nilainya tinggi dulu, dan untuk mendapatkan nilai dia harus cari nilai di perlombaan-perlombaan yang levelnya lebih rendah. Di Indonesia sendiri kalau untuk road bike ada kayak Tour de Singkarak misalnya, itu perlombaan yang diatur oleh UCI. Jadi siapapun yang berlomba di situ, itu kalau menang dia dapat nilai. Nah, nilainya itu bisa menambahkan nilai si atlet, dan kalau nilainya sudah cukup dia bisa ikut ke pertandingan yang levelnya lebih tinggi, seperti itu. Nah, fungsi lain dari UCI selain membuat perlombaan-perlombaan tersebut adalah memastikan setiap perlombaan yang diadakan itu diadakan dengan secara adil. Gimana caranya dipastikan supaya adil? Ya gini, misalnya nih kita lihat gitu ya, dari orang bersepeda ini kan dia ada orangnya, ada sepedanya, juga ada aksesorisnya gitu. Nah, jadi hal-hal tersebut harus dipastikan gak curang gitu. Dari orangnya, misalnya kalau orang pakai pakai doping gitu, ya nggak boleh ikut, ada pengetesan doping segala macam. Supaya apa? Supaya semua bertanding dengan adil. Dan untuk sepedanya itu aturannya juga banyak banget. Nah, kalau misalnya sudah sebuah sepeda itu sudah dinilai oleh UCI, sudah dicek, di review gitu berdasarkan persyaratan-persyaratan yang UCI punya, maka sepeda itu dikasih label stiker UCI. Dan kalau sudah dikasih label stiker UCI, artinya sepeda itu boleh ikut di pertandingan yang diadakan oleh UCI gitu. Jadi secara inti label ini akan sangat penting kalau kita mau ikut pertandingan yang diadakan oleh UCI, seperti itu kalau kita atlet beneran. Oke, tapi bagaimana kalau misalnya kita bukan atlet yang nggak perlu ikut pertandingan sepeda yang diadakan oleh UCI? Apakah perlu kita mempertimbangkan stiker atau logo UCI ini?
Untuk menjawab pertanyaan itu ya kita harus baca dulu sih requirement-nya seperti apa. Apakah penting memang buat kita requirement itu? Nah, di sini saya buka dari Wikipedia, ada beberapa requirement dijelaskan di sini, nggak semuanya pasti karena dokumen aslinya tebal juga gitu. Jadi di sini kita lihat beberapa di antaranya itu adalah ini. Roda itu harus antara 70 sampai 55 cm. Jadi diameter roda ini antara 70 sampai 55 cm. Jari-jarinya ini minimal 12 dan masing-masing jari-jari ini maksimal itu lebarnya 10 mm. Terus panjang dari sepeda ini maksimal 185, sedangkan kalau lebarnya dari biasanya kalau paling lebar itu kan handlebarnya lebarnya ini maksimal 50 cm. Terus ujung paling depan dari saddle ini kalau dibandingkan dengan BB ini dia minimal itu 5 cm, jadi nggak boleh deket-deket banget antara ujung dari saddle sama BB ini. Terus habis gitu saddle ini panjangnya antara 24 sampai 30. Terus habis gitu antara bottom bracket ini sama lantai atau tanah ini antara 24 sampai 30 juga sama gitu. Terus kita lihat lagi paling berat sepeda itu paling ringan sepeda itu nggak boleh lebih ringan dari 6,8 kg. Jadi kalau misalnya terlalu ringan juga nggak boleh ikut perlombaan. Nah, ini beberapa dari persyaratan yang diberikan oleh UCI. Jadi kalau kita lihat di sini persyaratan ini sebenarnya lebih kepada menjamin setiap atlet itu bertanding dengan adil, bukan apakah sepeda itu memiliki kualitas yang lebih atau enggak. Jadi kalau buat saya pribadi sih sebenarnya nggak pakai label UCI juga nggak apa-apa selama speknya terus habis gitu memang karakternya memang cocok dengan apa yang saya cari. Tapi memang dengan memberikan label UCI ini perusahaan itu menunjukkan keseriusan dia dalam membangun sepedanya gitu. Jadi karena ketika dia mau dapat label UCI dia harus kirim dulu desainnya ke UCI dan dia harus bayar. Ya itu kan menunjukkan perusahaan itu memang serius seperti itu. Jadi kalau secara umum sih kalau menurut saya kalau kita sudah menemukan sepeda yang kita mau dan ternyata dia nggak ada label UCI-nya, kalau buat saya sih nggak apa-apa juga kita ambil itu gitu, karena toh kalau saya sih nggak butuh ikut perlombaan gitu, bukan atlet gitu ya. Tapi kalau memang ada label UCI-nya ya ada nilai plus juga kalau perusahaannya ini memiliki quality control yang bagus dan lain-lain seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai label UCI ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.